4 poin penjelasan BMKG soal megatrus di Indonesia. BMKG menyampaikan adanya potensi gempa di zona megatrus Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Potensi gempa megatrus ini ramai diperbincangkan. BMKG juga memberikan penjelasan mengenai gempa tersebut. Berikut sejumlah hal penjelasannya. 1. Sudah dibahas sebelum tsunami Aceh 2004. BMKG menyatakan potensi gempa besar di 2 zona megatrus itu sudah dibahas sejak sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh 2004. BMKG menyatakan munculnya pembahasan gempa megatrus bukan sebagai bentuk peringatan dini. Munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona megatrus saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah dalam waktu dekat akan segera terjadi gempa besar. Tidak demikian, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangannya. 2. Waspadai seismic gap. Dalam penelitian dan pengamatan terhadap gempa, dikenal istilah seismic gap yang artinya zona kekosongan gempa besar. Daryono mengatakan pemerintah Indonesia dan masyarakat harus mewaspadai seismic gap sebagai upaya mitigasi mencegah jatuhnya korban akibat bencana gempa besar. Kita hanya mengingatkan kembali kepada zona megatrus Selat Sunda dan Mentawai Siberut sebagai sebuah potensi yang diduga oleh para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Seismic gap ini memang harus kita waspadai karena dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, jelasnya. 3. Mentawai Siberut ratusan tahun belum gempa. Daryono menjelaskan, rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang dibuat sebelumnya karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Meski begitu, bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Dikatakan tinggal menunggu waktu disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, katanya. Dia membeberkan sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang akurat mampu memprediksi kapan gempa terjadi, sehingga tidak dapat dipastikan kapan gempa megatrus itu akan terjadi. Sudah kita pahami bersama bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Sehingga kita semua juga tidak tahu kapan gempa akan terjadi, sekalipun tahu potensinya, tambah dia. Dia menjelaskan informasi potensi gempa megatrus yang berkembang sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini. Dia meminta masyarakat tak memaknai secara keliru, seolah akan terjadi dalam waktu dekat. 4. Tak terkait gempa M7,1 Tunjaman Nangkai. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan beraktivitas normal seperti biasa, seperti melaut, berdagang, dan berwisata di pantai. BMKG selalu siap memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dengan cepat dan akurat. Dia mengatakan munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona megatrus Selat Sunda dan Mentawai Siberut tidak terkait langsung dengan peristiwa gempa kuat magnitudo 7,1 yang berpusat di Tunjaman Nangkai dan mengguncang prefektur Miyazaki, Jepang.
Namun Daryono mengatakan gempa yang memicu tsunami kecil pada Kamis 8 Agustus itu mampu menciptakan kekhawatiran bagi para ilmuwan, pejabat negara, dan publik di Jepang akan potensi terjadinya gempa dahsyat di Megatrus Nankai. Peristiwa semacam ini merupakan momen yang tepat untuk mengikatkan kita di Indonesia akan potensi gempa di zona seismik gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nangkai terjadi pada 1946. Usia seismik gap 78 tahun. Sedangkan gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada 1757. Usia seismik gap 267 tahun. Dan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797. Usia seismik gap 227 tahun. Artinya kedua seismik gap kita periodisitasnya jauh lebih lama jika dibandingkan dengan seismik gap Nangkai, sehingga mestinya kita jauh lebih serius dalam menyiapkan upaya-upaya mitigasi.